dan juga orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Tidak mudah semua. Untuk menjadi orang menahan marah itu tidak mudah. Makanya Rasulullah SAW ingatkan bahwa orang-orang yang kuat itu bukan orang-orang yang pandai bergulat, tapi orang-orang yang pandai dalam menahan amarah. Teman-teman tahu pintu surga itu ada 8, dan ada satu pintu surga khusus untuk orang-orang yang mampu menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Pintu surga khusus untuk orang-orang seperti itu, karena Allah tahu itu tidak mudah. Menahan marah itu tidak mudah. Makanya Rasulullah SAW memberitahu kepada kita manajemen marah. Termasuk kalau lagi puasa, kalau ada orang-orang ngajak ribut, ada orang-orang yang ngeselin, kita katakan saya sedang berpuasa, saya nggak ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Atau ketika teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan 63 disebutkan ciri orang-orang saleh apa? Nggak ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang saleh itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dan kalau ada orang yang iseng mencaci mereka, ngajak berantem, orang yang jahil kepada mereka, mereka nggak ikut-ikutan. Mereka katakan qalu salama. Mereka ucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan keselamatan. Itu bedanya orang-orang bertakwa, orang-orang saleh dengan orang-orang di luar sana. Orang-orang saleh tidak mudah terpancing emosinya. Tutur kata yang keluar dari lisannya tutur kata yang tenang, tutur kata yang penuh dengan keselamatan, penuh dengan kebaikan. Qalu salama. Jadi dalam surah Ali Imran yang sudah teman-teman baca tadi, Ali Imran ayat 133, ciri-ciri orang bertakwa menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita cek di Quran tuh nggak ada perintah kita minta maaf loh. Di Quran itu yang ada perintah kita memberi maaf. Artinya apa? Sebelum orang minta maaf kita udah maafin. Memberikan maaf atau memaafkan orang lain bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Bayangkan kalau kehidupan kita, seumur hidup kita marah, benci, dendam kepada orang lain. Bayangkan kalau di sininya seperti itu. Apa jadinya? Di sininya juga sakit, badannya juga sakit. Tapi kalau hati kita tenang, hati kita bersih, hati kita damai, pikirannya tenang, badannya juga sehat. Betul nggak teman-teman semua? Makanya ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasul katakan, lihat para sahabat, dialah penghuni syurga. Ketika ada seorang laki-laki yang lewat. Kemudian hari kedua Rasul juga katakan, lihatlah para sahabatku, dialah penghuni syurga. Hari ketiga juga sama, lihatlah para sahabatku, dialah penghuni syurga. Sampai-sampai para sahabat bingung, engkau ini menyebutkan dia penghuni syurga, memangnya amalan dia apa? Ibu-ibu tahu amalan dia apa? Ternyata amalan orang tersebut bukan yang susah-susah. Amalan orang tersebut adalah setiap hari sebelum tidur dia katakan, ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah menyakitiku, semua orang yang pernah melukaiku, ya Allah. Gak ada lagi di sini marah, gak ada di sini benci, gak ada di sini ngerasa gak suka, gak ada, bersih. Hati yang bersih inilah yang mengantarkan dia menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri orang-orang bertakwa adalah mereka yang mudah memaafkan orang lain, mereka yang menahan amarah. Sekarang saya mau ceritain satu kisah lagi, karena ada juga yang mengatakan, saya sudah memaafkan tapi saya nggak bisa bertemu, boleh nggak kira-kira? Boleh ibu sekalian. Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang yang bernama Wahsy. Siapa ini Wahsy? Wahsy adalah orang yang membunuh pamannya Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud tahun 3 Hijriah. Wahsy adalah seorang budak yang membunuh pamannya Nabi, karena dijanjikan kalau Wahsy bunuh paman Nabi, Wahsy akan dibebaskan. Maka Wahsy berhasil membunuh pamannya Nabi. Setelah itu jantungnya dibelah dan diambil jantungnya dimakan oleh seorang wanita bernama Hindun, istri dari seorang pembesar kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Ketika peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah tahun 8 Hijriah, Wahsy muncul di depan mukanya Nabi. Dan Wahsy menyatakan keislamannya dan minta maaf kepada Nabi. Dan Nabi tanya, kaukah Wahsy yang membunuh pamanku? Kemudian Wahsy menjawab, iya. Bagaimana cara engkau membunuh pamanku? Dan Wahsy bercerita. Tentu itu membuat luka di hati Nabi. Nabi memaafkan Wahsy. Nabi tidak ada rasa benci kepada Wahsy. Hanya saja Nabi belum bisa memandang wajah Wahsy, karena ketika memandang wajah Wahsy masih teringat rasa sakit itu. Maka kata Nabi, ya Wahsy, silakan jauhkan wajahmu dari pandanganku. Nabi maafkan, namun Nabi butuh waktu untuk bisa bertemu lagi dengan Wahsy.
Karena setiap kali melihat wajah Wahsy terbayang bagaimana perilaku atau perbuatan Wahsy kepada pamannya. Jadi maafkanlah siapapun itu. Mungkin kita pernah berkonflik dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan saudara-saudara kita, kakak adik kita, siapapun itu. Terkadang kita perlu waktu untuk bisa sembuh dari rasa sakit yang mungkin pernah mereka goreskan kepada kita. Gak ada masalah. Yang penting hati kita bersih, hati kita tenang, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan tenang, insya Allah. Begitu ya ibu sekalian. Jadi ciri-ciri orang bertakwa berikutnya adalah mereka yang menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadikan setiap episode dalam kehidupan kita, mau berbuat baik apa lagi ya, berbuat baik apa lagi ya. Berkejaran di waktu kita yang sempit ini untuk terus beramal saleh, berbuat baik. Kemudian apalagi dalam surah Ali Imran yang sudah ibu baca di ayat ke-135 disebutkan, dan juga orang-orang yang ketika mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka akan segera mengingat Allah, mereka banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul katakan, siapapun yang ketika sholat 2 rakaat sholat taubat, maka Allah akan segera menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan itu. Jadi setiap kali kita buat dosa, sholat taubat 2 rakaat. Jadi kalau ada yang tanya sholat taubat itu kapan? Kapanpun, berapa rakaat? 2 rakaat, waktunya kapan terserah. Setiap kali kita buat dosa, bertobat kepada Allah SWT. Sholat taubat 2 rakaat. Rasulullah istighfar 70-100 kali padahal sudah dijamin masuk surga. Bagaimana dengan kita teman-teman semua? Ibu-ibu lihat dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ketika engkau belum punya anak, ketika engkau rezekimu seret, ya, rezekimu engkau rasa susah, ketika kemarau tak turun-turun hujan, maka diperintahkan untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan rezeki kepadamu, Allah berikan anak kepadamu, Allah berikan rezeki berupa hujan juga kepada dirimu. Itu dengan istighfar. Sebelum kita lanjutkan dengan surah Ad-Dhariyat 15 sampai 20 yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa, saya mau cerita lagi satu kisah supaya kita termotivasi untuk lisan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada suatu saat ada seorang tua, Madam sudah tahu juga kisah ini ya. Ada orang tua yang entah kenapa ingin sekali melakukan perjalanan ke sebuah negeri yang sangat jauh. Nggak tahu kenapa rasanya kok pengen sekali ya pergi ke negara itu, pergi ke negeri itu. Akhirnya bapak tua ini datanglah ke negeri yang sangat jauh itu dengan perjalanan yang sangat lama. Dan beliau sampai di malam hari di tempat tersebut dan nggak punya tempat tinggal. Beliau pergi ke masjid, ya kan? Kemudian ketika sampai di masjid, apa yang terjadi?